Selamat pagi Sobat Edu sekalian. Pada hari ini kita akan membahas soal-soal yang akan diujikan pada masa ujian sekolah di bidang pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Siapkan buku dan penanya ya. Let's start. Soal pertama, perhatikan data berikut. Tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga, dan tabel keempat. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan daftar di atas, syarat peta yang baik terdapat pada kolom A1, B2, C3, dan D4. Konsep pertanyaannya adalah syarat peta. Sebuah peta yang baik harus mempunyai komponen judul peta, skala peta, legenda orientasi, simbol, sumber pembuatan, tahun pembuatan, dan proyeksi. Jadi, jika kita perhatikan, hanya pilihan 1 yang memenuhi kriteria peta. Pilihan 2, 3, dan 4 tidak memenuhi karena ada komponen bentuk. Maka pilihan jawabannya jatuh kepada A. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas menunjukkan terjadinya angin, A. muson, B. lembah, C. laut, D. darat. Konsep pertanyaannya adalah jenis angin. Mari kita telaah dulu apa pengertian dari angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi akibat pengaruh perbedaan tekanan udara antara benua dan lautan. Angin lembah adalah angin yang berhembus dari lembah menuju ke puncak gunung. Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, terjadi pada siang hari. Hal ini dikarenakan pada waktu itu daratan bertekanan minimum dan lautan bertekanan maksimum. D. Angin darat, yaitu angin yang bertiup dari daratan ke lautan. Terjadinya angin ini kebalikan dari angin laut. Di pilihan gambarnya ada gambar darat, ada gambar laut, ada tekanan maksimum dan juga tekanan minimum. Jadi, pada soal yang bertanda minus artinya tekanan minimum dan plus artinya tekanan maksimum. Di sini menunjukkan bahwa terjadinya angin laut. Lanjut ke soal nomor 3. Angin muson barat yang bertiup antara bulan Oktober sampai dengan April menyebabkan terjadinya musim di Indonesia. A. kemarau, B. kekeringan, C. hujan, D. badai. Konsep pertanyaannya adalah angin muson barat. Angin muson barat bergerak dari Asia menuju Australia melalui Samudra Hindia. Jadi, angin ini mengandung uap air yang relatif tinggi, sehingga Indonesia mengalami musim hujan dari periode bulan Oktober sampai dengan April. Soal nomor 4. Rumah perkampungan di sepanjang sungai dan pantai merupakan contoh pola pemukiman. A. memusat, B. terpancar, C. melingkar, dan D. memanjang. Konsep pertanyaannya adalah pola pemukiman. Perkampungan di sepanjang sungai termasuk dalam pola linear atau memanjang. Maka jawabannya adalah D. memanjang. Pola memusat biasanya terdapat di daerah dataran tinggi. Dan pola mengelilingi fasilitas tertentu biasanya terdapat di daerah dataran rendah yang menjadi pusat-pusat fasilitas tertentu. Soal nomor 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk alami adalah A. imigrasi dan migrasi, B. kelahiran dan kematian, C. imigrasi dan kelahiran, D. kelahiran dan emigrasi. Mari kita lihat pengertian dari pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan yang diperhitungkan dari selisih kelahiran dan kematian. Jadi, jawabannya adalah B.
Soal nomor 6. Faktor-faktor sumber daya manusia. 1. Usia. 2. Tingkat pendidikan. 3. Kesehatan. 4. Tempat tinggal. Pertanyaannya adalah, faktor dominan yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, dan D. 2 dan 4. Konsep pertanyaannya adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Faktor yang sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah tingkat kesehatan dan pendidikan. Maka pilihan jawabannya adalah C. 2 dan 3. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Jumlah penduduk muda tinggi. 2. Masih rendahnya tingkat pelayanan kesehatan. 3. Angka pertumbuhan rendah. 4. Pendapatan penduduk tinggi. Dan 5. Angka kematian bayi dan balita tinggi. Dari pernyataan di atas, yang merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam bidang kesehatan adalah, tentu saja jawabannya adalah bidang kesehatan. Hal ini ditunjukkan oleh nomor 2 dan 5. 2. Masih rendahnya tingkat pelayanan kesehatan, dan 5. Angka kematian bayi dan balita tinggi. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang teratur, pengairan atau irigasi, pemberantasan hama dan penyakit, pemilihan bibit unggul. Kelima faktor tersebut merupakan usaha-usaha dalam meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara A. Ekstensifikasi, B. Intensifikasi, C. Mekanisasi, dan D. Rehabilitasi. Konsep pertanyaannya adalah produktivitas pertanian. Jadi, usaha-usaha untuk meningkatkan hasil pertanian. Di sini kuncinya adalah peningkatan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Sarananya adalah pemupukan yang teratur, pengairan atau irigasi, pemberantasan hama dan penyakit, pemilihan bibit unggul, dan pengolahan tanah yang baik. Maka pilihan jawabannya jatuh kepada B. Intensifikasi. Dan ekstensifikasi itu adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru. Dan diversifikasi adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian. Dan rehabilitasi pertanian adalah usaha memperbaiki lahan pertanian. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sejajar dengan sungai. 2. Jarak antara garis yang rapat. 3. Jarak antara garis yang renggang menunjukkan lereng yang terjal. 4. Bukit yang ditunjukkan dengan pola garis yang membulat. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar mengenai pola kontur adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Konsep pertanyaannya adalah garis kontur. Garis kontur merupakan garis-garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Apabila pada peta garis konturnya rapat, menunjukkan daerah tersebut memiliki lereng yang curam. Sebaliknya, jika garis kontur pada peta jarang, artinya daerah tersebut memiliki lereng yang landai. Jadi, pernyataan yang tepat adalah nomor 2 dan 4. Maka, jawabannya adalah C. Garis konturnya rapat. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut.
Hujan yang terjadi di daerah pegunungan pada gambar tersebut dinamakan A. Hujan orografis, B. Hujan zenital, C. Hujan konveksi, dan D. Hujan frontal. Konsep pertanyaannya adalah jenis-jenis hujan. Jawabannya adalah A. Hujan orografis. Orografis yaitu hujan yang terjadi karena massa udara yang mengandung uap air bergerak menaiki pegunungan. Sedangkan hujan zenital menimbulkan pengembunan, dan hujan frontal yang terjadi akibat pertemuan antara massa udara panas dan massa udara dingin. Soal nomor 11. Perhatikan data berikut. Jenis hewan bercorak asiatis terdapat pada kolom A1, D2, C3, dan D4. Konsep pertanyaannya adalah persebaran hewan. Jenis fauna bercorak asiatis berada di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi, pilihan yang cocok adalah kolom 2, yaitu gajah, harimau, monyet, dan badak. Pada kolom yang lain terdapat hewan Indonesia bagian timur. Di antaranya ada kasuari, cendrawasih, dan kanguru. Menuju ke soal nomor 12. Suku bangsa di Filipina adalah, jawabannya adalah suku Moro. Karena suku aborigin merupakan suku asli penduduk Australia, sedangkan suku India merupakan pemukiman pertama Amerika Utara, dan suku Maori adalah bagi penduduk asli Selandia Baru. Soal nomor 13. Benua yang seluruh datarannya terletak di belahan bumi selatan adalah A. Asia, B. Eropa, C. Amerika, dan D. Australia. Konsep pertanyaannya adalah pembagian benua dan samudra. Benua-benua di belahan bumi bagian utara meliputi benua Asia dan Eropa. Benua-benua di belahan bumi bagian selatan meliputi benua Australia dan Antartika. Benua Afrika dan Amerika berada di belahan bumi bagian utara dan sebagian lagi berada di belahan bumi bagian selatan. Maka jawaban yang benarnya adalah D. Australia. Lanjut ke soal nomor 14. Suatu proses sosial yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk bersaing mencari keuntungan dan mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman disebut A. Kompetisi, B. Pertikaian, C. Kontroversi, dan D. Pertentangan. Konsep pertanyaannya adalah bentuk interaksi sosial. Tentu saja jawabannya adalah kompetisi. Karena kompetisi merupakan proses sosial tempat seorang individu atau kelompok bersaing dan mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Soal nomor 15. Bentuk interaksi antara orang perorangan dalam contoh di bawah ini adalah A. Pertandingan Persib dan Persija, B. Siswa berjabat tangan dengan gurunya, C. Seorang artis dengan penggemarnya, dan D. Penjual obat dengan penonton. Konsep pertanyaannya adalah bentuk interaksi. Interaksi sosial perseorangan akan terjadi jika terdapat dua orang yang saling berkomunikasi dan mempengaruhi. Jadi, pilihan yang tepat adalah siswa berjabat tangan dengan gurunya. Soal nomor 16. Ketidaksenangan anak atas perilaku orang tuanya yang menganggap mereka masih kanak-kanak merupakan salah satu bentuk konflik antar A. Kelas sosial, B. Pribadi, C. Generasi, dan D. Kelompok sosial. Hal ini merupakan bentuk konflik antar generasi.
karena ada hubungannya dengan mobilitas antar generasi. Fenomena yang sering terjadi adalah perbedaan ukuran-ukuran antara orang tua dengan anak. Generasi anak memandang orang tuanya sebagai generasi yang tertinggal. Begitu juga sebaliknya. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Sistem pendidikan yang maju. 3. Orientasi ke depan. 4. Sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Dan 5. Adat atau kebiasaan. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan faktor pendorong perubahan? A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 6. C. 4, 5, dan 6. Dan D. 3, 4, dan 5. Konsep pertanyaannya adalah perubahan sosial. Faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. A. Jawaban nomor 1 benar. Sistem pendidikan yang maju juga benar. Dan orientasi ke depan juga benar. Pilihan jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 18. Berikut ini alat-alat yang tidak termasuk alat-alat peninggalan zaman logam adalah A. Candrasa, B. Kapak corong, C. Nekara, dan D. Dolmen. Konsep pertanyaannya adalah peninggalan zaman logam. Zaman logam adalah zaman di mana manusia sudah dapat membuat alat-alat peralatannya dari logam. Peninggalannya berupa kapak corong, nekara, candrasa, arca, perunggu, dan perhiasan perunggu. Jadi, yang tidak termasuk peninggalan zaman logam adalah dolmen, karena dolmen terbuat dari batu. Jawabannya adalah D. Dolmen. Soal nomor 19. Di bawah ini, yang tidak termasuk raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Kutai adalah A. Asmawarman, B. Adityawarman, C. Mulawarman, dan D. Kudungga. Konsep pertanyaannya adalah raja-raja Kutai. Raja-raja termasyhur yang pernah memerintah kerajaan Kutai yaitu Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Jadi, yang bukan termasuk raja Kutai adalah Adityawarman, sebab ia adalah raja dari kerajaan Melayu. Soal nomor 20. Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa adalah A. Mataram, B. Banten, C. Cirebon, dan D. Demak. Dilihat dari tahun berdirinya, maka kerajaan Demak adalah kerajaan yang pertama kali berdiri pada tahun 1478. Maka pilihan jawabannya adalah D. Demak. Soal nomor 21. Faktor politik yang mendorong bangsa Eropa mencari jalan ke Indonesia adalah A. Perkembangan teknologi di bidang pelayaran, B. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, C. Keinginan mencari tanah jajahan di wilayah timur, dan D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep pertanyaannya adalah faktor politik kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Faktor politik yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia antara lain jatuhnya kota Konstantinopel, yaitu ibu kota kerajaan Romawi Timur, ke tangan Turki Utsmani. Maka pilihan jawabannya adalah B. Soal nomor 22. Latar belakang terjadinya Perang Padri adalah A. Adanya pertentangan antara kaum adat dengan kaum ulama, B. Belanda melakukan penancapan tonggak-tonggak di tanah makam leluhur, C. Diterapkannya sistem monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah,
Dan D. Belanda ikut campur dalam urusan pemerintahan kerajaan. Konsep pertanyaannya adalah latar belakang Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang terjadi di Sumatera Barat. Perang ini disebabkan karena adanya pertentangan antara kaum ulama yang ingin memperbaiki syariat Islam dengan kaum adat yang ingin mempertahankan adat meski bertentangan dengan syariat Islam. Jadi, Perang Padri dilatar belakangi adanya pertentangan antara kaum ulama dengan kaum adat. Maka pilihan jawabannya adalah A. Soal nomor 23. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah A. Sekolah Kesatria, B. Perguruan Kayu Tanam, C. Taman Siswa, dan D. Sekolah Rakyat. Konsep pertanyaannya adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pada masa perjuangannya, beliau pernah mendirikan lembaga pendidikan bernama Taman Siswa dengan salah satu semboyannya yaitu Tuturi Handayani. Menuju ke soal nomor 24. Reaksi pemuda pejuang setelah mendengar berita kekalahan Jepang adalah A. Mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, B. Mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, C. Melakukan persiapan perang terbuka terhadap pemerintah Jepang, dan D. Memperkuat pertahanan negara untuk menghadapi sekutu. Konsep pertanyaannya adalah reaksi pemuda setelah mendengar kekalahan Jepang. Setelah Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kekalahan Jepang melalui radio, beliau langsung menghubungi Soekarno dan Hatta. Beliau mendesak kedua tokoh tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka pilihan jawabannya jatuh kepada A. Soal terakhir. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat, bukan tentara kebangsaan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan A. Keamanan rakyat yang semakin terancam oleh kedatangan sekutu yang diboncengi Belanda, B. Bangsa Indonesia belum memiliki persenjataan yang lengkap dan modern, C. Personil BKR telah mempunyai pengamanan militer dalam menghadapi Jepang, dan D. Untuk menghindari permusuhan dengan kekuatan militer asing, baik Jepang maupun sekutu. Konsep pertanyaannya adalah alasan pembentukan BKR. Pembentukan BKR oleh Soekarno adalah untuk menciptakan ketentraman umum. Namun, badan ini bukanlah badan militer. Alasan Soekarno tidak menetapkan BKR sebagai badan militer adalah untuk menghindari kecurigaan Jepang dan sekutu yang dapat menimbulkan pukulan gabungan terhadap Indonesia. Jadi, alasan dibentuknya BKR adalah untuk menghindari permusuhan dan kekuatan militer Jepang dan sekutu. Maka pilihan jawabannya adalah D. Wah, tiba saatnya kita di penghujung. Jika ada pertanyaan atau kritikan dan saran, silahkan komen di bawah ini. Don't forget to subscribe, like, and comment. Wassalam. Semoga bermanfaat ya.